Selamat Soki, apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat, kaya, oke, Soki. Ya, terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu untuk menyimak sharing kita pada kesempatan kali ini. Kembali bersama dengan saya Michael. Ya, kita dari Soki selalu mendoakan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, ya kan? Dengan rutin treatment Soki setiap hari dipakai, itu bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh tetap kuat di masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah, kali ini apa yang kita mau sharingkan mungkin sedikit berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya Michael yang bicara sharing, tapi untuk mulai bulan Agustus ini kita mau coba lebih menambah informasi, dan kita akan meminta seorang dokter nanti untuk juga sharing tentang poin-poin tentang informasi seputar kesehatan. Kita beri nama Let's Talk About Health, gitu ya. Jadi kita bicarakan tentang kesehatan, tentang mungkin testimoni dari beberapa keluarga Soki yang ada di Indonesia, ya, bagaimana mereka bisa pulih dengan Soki dan kok bisa gitu ya, karena Soki itu penjelasannya seperti apa, logikanya di mana, kenapa masalah seperti kali ini kita topiknya adalah diabetes mellitus, kencing manis. Kok bisa orang yang dulunya terkena diabetes tapi dengan rutin Soki setelah beberapa waktu itu bisa kembali sehat atau bisa tetap menjaga kesehatannya, seperti apa penjelasannya? Nah, nanti dokter yang akan menyampaikannya untuk kita. Tapi sebelum itu mereka mau sharingkan sedikit tentang salah satu keluarga kita di Soki Medan, ya, yaitu Pak Bahrain Nasution. Beliau tahun ini berusia 81 tahun dan beliau memang punya masalah diabetes, ya, kencing manis itu sejak tahun 1984 pertama kali diketahui. Lalu kemudian beliau pergi berobat, minum obat sampai tahun 2005. Itu bukannya semakin membaik atau terkontrol gula darahnya, tapi dari yang asalnya 148 pertama kali dideteksi sampai di tahun 2005 itu melonjak tajam sampai ke angka 586. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa kalau 580 itu jauh di atas batas normalnya. Nah, makanya itu sudah sangat mengkhawatirkan. Selain gula darah tinggi, juga kolesterolnya tinggi. Jadi banyak komplikasi dan pasti kita bisa membayangkan seorang yang kadar gula darah tertinggi itu bagaimana. Nah, nanti di sesi selanjutnya itu bisa kita pahami, kita bisa tahu lebih banyak kenapa sih gejala diabetes itu orang sering lapar, terus sering haus, terus biasanya ada yang sampai berat badan tuh berkurang atau bahkan justru obesitas dan sebagainya. Itu bagaimana gitu ya, nanti kita bisa sama-sama menyimak. Nah, kembali kepada Pak Bahrain. Nah, 2005 itu bersyukur beliau bisa diperkenalkan dengan Soki, bisa datang ke salah satu Soki Workshop di Medan. Beliau rutin treatment, dalam waktu rutin terapi itu selama 3 bulan, ada kemajuan, ada perkembangan, gula darahnya pelan-pelan mulai turun, kolesterolnya pun mulai turun, kesehatannya mulai membaik, mulai fit, mulai segar lagi, bisa beraktivitas normal lagi. Dan bersyukur sekali beliau menyaksikan, ya, bahwa bagaimana Soki bisa menolong mengembalikan kesehatannya. Dan walaupun sekarang ya bukan berarti sembuh total, tapi ini kan manajemen, kita di manage sampai dengan hari ini. Beliau tetap rajin menggunakan VIT, mesin, Empower, konsumsi Cifomula, enzim. Nanti Bapak Ibu bisa dengar sendiri, ya, atau bahkan mungkin beberapa dari kita sudah mendengar, ya kan. Nah, demikian juga ini dari testimoni beliau itu mengingatkan kita, waduh, jangan sampai deh ada salah satu dari kita, keluarga terutama, ya, sampai kena diabetes gitu. Nah, untuk itu, nanti sebentar Pak Dr. Yohanes akan menjelaskan. Nah, siapakah beliau ini? Michael secara singkat jelaskan profil beliau. Pak Yohanes ini lulusan Fakultas Kedokteran dari Universitas Tarumanegara dan saat ini bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Pena 98 Bogor dan Yayasan Bina Mandiri Sunter. Oke, mungkin sekian dari Michael. Selanjutnya kita langsung simak saja penjelasan dari Pak Dokter. Terima kasih. Halo, selamat sore. Saya Dr. Yohanes. Saya seorang dokter yang dari lulusan Universitas Tarumanegara. Hari ini saya akan membicarakan mengenai diabetes mellitus atau di masyarakat dikenal dengan istilah kencing manis. Kencing manis itu sebenarnya adalah suatu penyakit metabolik yang disebabkan karena
tingginya kadar glukosa di dalam darah akibat kekurangan dari insulin, baik itu absolut maupun relatif. Mengapa diabetes itu penting di dalam dibahas? Karena diabetes itu sendiri ternyata dari data dari Riskedas itu mengalami peningkatan dari 6,9% sampai ke 8,5% hanya dalam waktu 5 tahun. Dan juga kalau kita lihat bahwa di tahun 2017 kemarin, jumlah penderita diabetes mellitus itu sendiri sudah mencapai 10 juta orang. Di Indonesia sendiri, kencing manis itu Indonesia sudah menduduki peringkat ke-6 yang terbanyak di seluruh dunia. Ini adalah standar yang digunakan oleh Perkeni untuk mendiagnosa suatu seseorang itu menderita kencing manis atau tidak. Jadi ada bentuknya bisa pemeriksaan glukosa puasa sewaktu 2 jam PP dan juga HbA1c. Secara umum diabetes sendiri atau kencing manis itu terbagi dua, yaitu yang tipe 1 dan tipe 2. Ini adalah faktor resiko. Faktor resiko itu artinya jika seseorang itu memiliki kecenderungan atau memiliki resiko ini, maka orang itu akan mengalami kencing manis yang kemungkinan lebih besar. Seperti misalnya pada orang yang dengan usia lebih tua, orang yang mengalami obesitas atau kegemukan, faktor keturunan misalnya dari ayah atau dari ibunya itu ada penyakit kencing manis. Juga untuk penderita dengan penyakit jantung, sedangkan penyakit jantung itu sendiri juga ada risiko seperti merokok, kemudian ada kadar lemak darah tinggi, dan ini juga akan kemudian juga pada ibu-ibu hamil, juga ada suatu penyakit yang namanya polikistik ovarium. Ini semua dimasukkan dalam faktor risiko. Yang apabila Anda itu memiliki obesitas, maka secara otomatis Anda memiliki resiko yang lebih tinggi daripada orang yang normal untuk terkena kencing manis. Sebenarnya siapa yang mengatur glukosa itu sendiri? Glukosa itu sendiri fungsinya adalah sebagai energi atau tenaga di dalam suatu sel tubuh kita. Glukosa itu berasal dari makanan yang kita makan. Glukosa itu sendiri bisa terdapat dari karbohidrat, protein, lemak, di mana apapun yang kita makan itu nanti pada dasarnya akan berubah menjadi glukosa. Siapa yang nanti setelah glukosa itu masuk ke dalam aliran darah, glukosa itu sendiri akan masuk ke dalam sel untuk dipakai. Siapa yang bisa masukkannya? Yang bisa masukkannya adalah yang namanya hormon insulin. Insulin itu bagaikan anak kunci. Dia fungsinya adalah untuk membuka pintu pada sel sehingga glukosa itu bisa masuk dan bisa dipakai oleh sel itu untuk menghasilkan tenaga. Siapa yang menghasilkan insulin? Yang menghasilkan insulin adalah organ di tubuh kita yang namanya adalah pankreas. Jadi ini adalah organ pankreas. Kalau pada tipe 1 itu kerusakannya itu biasanya terjadi pada pankreas. Pada tipe 2 itu biasanya kerusakan itu terjadi pada sel tubuh yang tidak bisa dibilang semacam lubang kuncinya itu berkarat. Sehingga insulinnya itu sendiri tidak bisa masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi jika orang itu mengalami kencing manis? Ini adalah sebagian dari gejala atau sebagian dari gejala yang timbul pada penderita yang mengalami kencing manis. Jadi ada glukosa, ada gula darah tinggi, glukosa pada urin, ini yang disebut, kenapa disebut diabetes mellitus, artinya kencingnya itu manis. Jadi kadang-kadang kencing manis itu sendiri kita bisa lihat dari kalau kadang-kadang ada beberapa pasien mengatakan toilet saya atau kakus saya itu banyak semut karena itu adanya gula yang tertarik oleh si kencing. Nah, kalau gula itu sifatnya adalah menarik air. Kalau air ditarik di dalam tubuh, otomatis tubuh akan kekurangan cairan. Tubuh yang kekurangan cairan itu mengalami dehidrasi, sehingga sering pada penderita yang mengalami kencing manis itu mengalami rasa seperti sering haus. Juga adanya glukosa di dalam urin itu sendiri itu menyebabkan pasien itu menjadi sering kencing. Adanya glukosa juga di dalam urin juga menyebabkan peningkatan gangguan infeksi di dalam saluran kencing. Sehingga kadang-kadang pasien itu mengeluh kencingnya juga ada sakit. Nah, tingginya kadar glukosa di dalam darah itu tidak bisa dipakai karena tidak masuk ke dalam sel. Sel akan memberikan signal seolah-olah sel itu kelaparan.
Sel yang kelaparan itu secara otomatis dia akan memberikan sinyal ke otak dan memberikan kesan itu tubuh kita mengalami kelaparan. Sehingga juga salah satu gejalanya adalah sering lapar. Ini adalah komplikasi jangka pendek, jadi memang komplikasi penyakit gula itu ada dua, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Pada yang jangka pendek ini yang pertama ditakutkan adalah gula darah rendah. Gula darah rendah ini biasanya walaupun glukosa darah kita tinggi, tetapi bisa ada kondisi di mana gula darah itu begitu rendahnya. Mengapa demikian? Ini biasanya akibat efek samping dari obat gula. Ada beberapa obat gula itu yang kalau mungkin kita makannya tidak teratur, tidak sesuai aturan, otomatis dia akan menurunkan glukosa darah dan orangnya itu mengalami hipoglikemik. Dan ini bisa dibilang cukup sering didapat. Sedangkan untuk jangka pendek juga yang kedua adalah mengenai hiperosmolar, hiperglikemik, non-ketotik. Ini adalah suatu kondisi yang seperti saya tadi katakan, bahwa glukosa di dalam urin itu akan menarik cairan di dalam tubuh. Akibatnya, karena adanya cairan dalam tubuh itu berkurang, orang akan mengalami dehidrasi. Karena dehidrasi otomatis bisa terjadi gejala seperti adanya penurunan kesadaran, sampai orangnya itu sendiri juga pingsan. Dan yang ketiga adalah ketotik sindrom. Ketotik sindrom itu sendiri adalah akibat adanya sel yang mengirimkan signal. Sel itu mengirimkan signal ke otak seolah-olah itu dia kekurangan tenaga. Padahal glukosanya banyak. Akibatnya apa yang terjadi? Maka secara otomatis dianggap oleh tubuh itu bahwa glukosa ini nggak ada. Kalau glukosa ini dianggap nggak ada, yang terjadi apa? Lemak kita dipecah. Kalau lemak itu dipecah terlalu berlebihan, yang terjadi adalah proses pemecahan itu sendiri akan menghasilkan zat-zat racun yang dinamakan badan-badan keton. Dan keton itu sendiri akan karena dia beracun, maka bisa menimbulkan efek yaitu ketotik sindrom. Ini adalah salah satu gejala yang komplikasi jangka pendek tadi saya katakan, yang hipoglikemik, yaitu kadar gula darah yang terlalu turun. Apa gejalanya? Maka pasien akan menderita gemetar, rasa lapar, kemudian dia berkeringat, sampai terjadi kelemahan, terus pasiennya juga akan bingung, biasanya kita tanya apa, dijawabnya lain. Nah, kemudian sampai pasien itu kehilangan kesadaran. Ternyata glukosa darah itu sendiri, dia menimbulkan yang terlalu tinggi, dia akan masuk ke dalam si dinding pembuluh darah. Di mana glukosa darah itu sendiri dia akan menimbulkan gangguan pada ini namanya lapisan pertama dari sel pembuluh darah sebelah dalam. Dia akan mengalami masuk. Sel yang namanya endotelium ini memiliki kemampuan istimewa. Dia bisa menarik si glukosa tanpa bantuan insulin. Akibatnya kalau terjadi demikian, endotel ini akan mengalami kelebihan energi. Dia kelebihan tenaga, dia akan mengeluarkan berbagai macam zat yang akan merusak di lapisan berikutnya. Seperti pada gambaran ini, sel pembuluh darah ini, kita lihat pembuluh darah ini, akibatnya di dalam pembuluh darah itu sendiri juga ada lemak. Lemak yang namanya itu LDL. Nah, LDL itu sendiri ketika si sel yang endotel itu akan mengalami peregangan. Dia terjadi kalau kita katakan itu peningkatan permeabilitas atau peregangan, sehingga LDL ini akan masuk ke dalam lapisan yang kedua ini. Nah, penumpukan lemak di dalam sini ini dikatakan sebagai sel busa atau foam cell, di mana penumpukan ini sendiri akan makin menumpuk dan lubangnya akan semakin menyempit. Kalau terjadi penyempitan seperti ini, maka secara otomatis aliran darahnya itu akan menjadi terhambat. Nah, itu kemungkinan pertama terhambat. Yang kemungkinan kedua, si pelapis ini, si kerak ini, dia ini rapuh sifatnya. Kalau dia rapuh, pada keadaan suatu waktu, ini dia bisa pecah. Kalau dia pecah, dia akan terbawa oleh aliran darah dan akan tersangkut di pembuluh darah lain, di mana akan tersangkut di pembuluh darah yang kecil. Sehingga kalau kita perhatikan, komplikasinya itu sendiri ada dua. Jadi sifatnya itu di mikrovaskular atau di pembuluh darah kecil, atau di makrovaskular atau di pembuluh darah besar. Pada gangguan di pembuluh darah kecil, gangguannya biasa ditemukan pada mata. Jadi bisa ditemukan ada pendarahan yang kecil-kecil, kemudian pasien mengalami katarak, pasien mengalami pembentukan pembuluh darah baru, yang semua kenapa pada orang diabetes, kencing manis itu sebaiknya disarankan untuk pemeriksaan ke dokter mata. Yang kedua,
Karena dia punya pembuluh darah itu sendiri berhubungan dengan saraf, secara otomatis akan jadi gangguan pada saraf. Jadi saraf yang diganggu yang mana? Yang pertama bisa juga di saraf tepi. Saraf tepi itu biasanya yang adanya di jari-jari tangan atau di kaki. Nah, kenapa pada orang penderita diabetes sarafnya itu tergambarnya gangguan? Akibatnya bisa terjadi macam-macam. Bisa refleksnya turun, rasa kesemutan, baal, ada yang mengeluh pagi-pagi sakit, ujung jarinya, itu karena sensasinya bisa naik, bisa turun. Nah, kemudian juga pada saraf-saraf yang di dalam kita, saraf organ. Saraf organ bisa terjadi kencing, sering kencing, kemudian jantung suka debar-debar, walaupun mungkin ini bukan sakit jantung, ini karena dari diabetesnya. Juga pada pria juga ada gangguan ereksi. Juga ada ya, kemudian kita harus tahu bahwa semua tubuh kita itu harus dikeluarkan bahan-bahannya. Bahan-bahan racun di dalam tubuh kita harus dikeluarkan melalui ginjal. Termasuk di dalamnya adalah gula. Gula yang terbuang oleh ke dalam ginjal ini akan merusak si lapisan penyaring yang terdapat di dalam ginjal. Selain itu tadi saya katakan bahwa adanya tingginya kadar glukosa di dalam kencing itu bisa menyebabkan infeksi. Bagaimana dengan komplikasi pada yang makrovaskular pembuluh darah besar? Seperti saya katakan bahwa adanya kerak yang terlepas itu bisa saja terbawa di dalam aliran darah kita, kemudian tersangkut di dalam jantung ataupun bisa juga tersangkut di dalam pembuluh darah otak. Kalau dia tersangkut di dalam jantung, dia memberikan gejala seperti sakit dada, sesak napas, atau kemudian misalnya dia tersangkut di dalam otak, ataupun itu bisa yang menimbulkan gejala stroke. Nah, selain ada gangguan stroke, juga adanya gangguan memori, gangguan pemikiran, jadi mungkin daya ingatnya turun, itu bisa juga pada orang yang mengalami diabetes. Nah, karena dia sekali lagi pembuluh darah, gangguan itu sendiri juga bisa menyerang pada bagian kaki. Kaki adalah bagian kita yang paling bawah, dan alirannya itu otomatis dia akan melambat. Gangguan akibat penyumbatan tadi, kerak yang menebal akan menimbulkan penyumbatan, ini bisa menyebabkan yang namanya gangren. Gangren adalah akibat dari penyumbatan dari pembuluh darah itu sendiri, yang menyebabkan pembuluh darah kaki menjadi bengkak, merah, lama-lama bahkan bisa jaringannya itu mati, jadi busuk. Nah, kalau udah busuk gimana? Kalau mau busuk ya mau nggak mau harus dipotong, Pak. Harus kita amputasi. Kemudian juga sering terjadi ulcerasi ulkus, itu luka dia. Lukanya sampai bolong gede. Tapi pasien ini ngeluh, nggak sakit. Kenapa nggak sakit? Karena ini ada gangguan neuropati, jadi ada rasa baal. Sering ditemukan. Lukanya udah besar, udah istilah kata udah benyek, udah basah, tapi pasiennya ngeluh nggak apa-apa. Kadang-kadang jari udah kayak orang cantengan, udah merah, bengkak, pasiennya bilang nggak berasa. Itu sering didapat.